Viral, Ketua BEM UI bicara akhir kekuasaan Jokowi, mau berdarah-darah atau baik-baik. Valdo pun bereaksi. Kemudian kita akan kerahkan massa, kita akan layangkan penolakan yang luar biasa besar, kita akan bikin gerakan-gerakan yang tidak pernah Presiden Jokowi lihat sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya surat ini bukan berarti kita kekurangan massa, atau bukan berarti juga kita sedang lesu, meredup dan lain sebagainya, bukan. Tapi surat ini adalah upaya pertama kita untuk meninjau apakah ada itikat baik dari kekuasaan untuk menjawab suara-suara masyarakat. Kalau tidak ada, baru gerakannya akan 2, 3, 4 kali lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Mari kita lihat apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah. Gitu. Pemerintah itu harus segera menghentikan pendanaan, kalau ada pendanaan ya, ataupun upaya-upaya untuk mengerahkan buzzer-buzzer di media sosial. Gitu. Karena itu yang kemudian membuat masyarakat umum itu merasa bahwa masyarakat umum yang awam ya, oh ini ada fragmentasi, ada pembelahan gitu. Ini orang pro, ini orang kontra. Ini pendapatnya dari mana? Ini pendapatnya dari mana? Jadi kita sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang logik, mana yang waras, mana yang rasional. Karena ada buzzer-buzzer media sosial yang dipersiapkan untuk melawan kritik kita. Mendingan lu bersihin dulu tuh ingus lu sama congnya lu. Dasar bocah ingusan, sok gaya-gayaan ngancem Jokowi. Lu siapa? Hah? Ingusan. Lu siapa sih sok ngancem-ngancem Jokowi? Hah? Kapasitas lu apa? Peranan lu apa? Lu mikir pakai otak ya. Gue nggak habis pikir BEM UI gitu loh, selevel universitas, salah satu universitas yang punya nama besar di Indonesia memiliki BEM-nya seperti ini. Memalukan banget ya UI ya memiliki BEM-nya. Kalian sok ngancem Jokowi. Kalian nggak mikir ya? Hah? Yang kalian lakukan ini justru suatu kebodohan dan kegoblokan buat saya. Kalian mau kayak mahasiswa 98? Ya, pengen diakui kayak mahasiswa 98. Woi, ngaca BEM UI. Kalau semua kesalahan ini, kalau semua perubahan ini kemudian disalahkan kepada Pak Jokowi dan kalian mau mengancam Pak Jokowi untuk lengser secara berdarah-darah, ngeri gitu ya, udah kayak preman. Ini ketua BEM UI atau ketua preman nih? Kalian boleh berbangga, kalian punya mahasiswa, ada banyak mahasiswa di Indonesia. Kalian boleh merasa gitu, mengaku bahwa diri kalian itu banyak jumlahnya. Silakan. UI menjadi trending di Twitter pada Kamis 22 Juni pagi tadi. Sumber viral adalah pernyataan dari Ketua BEM UI Melki Sedekuang. Dia menyoroti akhir kekuasaan Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan oleh Melki lewat kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, diunggah pada Selasa kemarin. Detik.com sudah meminta izin Abraham Samad, mantan Ketua KPK itu, untuk mengutip konten YouTube tersebut. Tahun ke depan adalah tahun ke-10 dan tahun terakhir. Mari kita lihat apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah, kata Melki. Pernyataan itulah yang menjadi viral di Twitter sampai menjelang siang. Narasi viral yang beredar adalah Melki mengancam Jokowi apakah mau turun dari kekuasaannya atau berdarah-darah. Detik.com mencoba meminta klarifikasi kepada Melki. Dia menjelaskan pernyataannya adalah sebuah peringatan. Saya hanya ingin memperingatkan Presiden Jokowi, ingin mengakhiri kekuasaannya tahun depan dengan baik atau tidak. Kalau ingin mengakhiri kekuasaannya dengan baik, jawablah suara-suara rakyat. Perluaslah ruang demokrasi, perkuatlah gerakan anti korupsi, dan taatlah pada konstitusi. Ketiadaan itikat baik untuk hal-hal tersebut menciptakan akhir kekuasaan Presiden Jokowi yang tidak baik, kata Melki. Konteks pernyataan Melki menyampaikan kalimat yang menjadi sorotan itu dalam konteks pembahasan aspirasi yang disampaikan via surat kepada Jokowi. Dia berharap surat aspirasi tersebut direspon dengan baik dan dilaksanakan oleh Jokowi. Melki membahas soal aspirasi penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada akhirnya disahkan DPR menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Pembawa acara dialog ini, Ijal Papua, juga memperkirakan aspirasi via surat yang disampaikan masyarakat Papua tidak mendapatkan respon dari Jokowi. Melki kemudian menanggapi. Ya, mungkin teman-teman bisa bersurat juga ke PT Pos Indonesia untuk dibikinkan kotak surat di rumahnya Presiden Jokowi. Karena kayaknya ada yang salah dengan PT Pos Indonesia kalau surat itu tidak sampai ke rumahnya Presiden Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua, artinya ada yang salah dengan sistem persuratan dan administrasi di PT Pos. Kalau semua surat itu sampai, tapi surat teman-teman Papua tidak nyampe ke Presiden Jokowi. Yang ketiga, kalau memang surat itu sampai, artinya yang salah bukan di PT Pos, tapi di Presiden Jokowinya, karena dia nggak mau menjawab. Melki juga menyarankan agar anak-anak muda untuk tidak putus asa dan takut. Dia mendorong semuanya untuk memperjuangkan harapan agar kondisi demokrasi dan keadilan di Indonesia lebih baik. Anak muda harus berjuang untuk masa depannya dengan tetap bersuara lantang dalam mengkritisi keadaan. Ya, jawaban pihak pemerintah
Pihak pemerintahan Presiden Jokowi merespon ada staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini yang menanggapi BEM UI. Valdo sendiri juga merupakan Ketua BEM UI di tahun 2012 silam. Dia merasa gaya BEM UI belum berubah. Saya kira ini gaya BEM UI masih sama kayak waktu saya jadi BEM dulu. 11 tahun yang lalu belum ada perubahan, padahal zaman sudah berubah banyak, kata Valdo. Pemerintah tidak ingin mahasiswa berdarah-darah, istilah yang digunakan Melki Sedek Huang, selepas tidak lagi menjadi mahasiswa nanti. Pemerintah ingin mahasiswa gampang mencari pekerjaan, tidak menganggur lama dan sehat mentalnya. Valdo juga menyoroti poin kritik terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang dikemukakan oleh Melki. Undang-Undang Cipta Kerja justru dibikin pemerintah dan DPR untuk mempermudah hidup generasi muda. Makanya sering kali saya tanyakan, BEM UI ini bekerja untuk siapa sebenarnya? Kok nggak senang generasi muda jadi makin berdaya, kata Valdo. Melki Sedek Huang mendesak Presiden Jokowi untuk segera merespon gerakan sejuta surat dari rakyat Indonesia. Menurut Melki, nasib akhir kepemimpinan Jokowi ada di tangannya sendiri. Langkah Jokowi berikutnya akan menentukan bagaimana dia dikenal sebagai kepala negara RI. Akhir yang tidak baik, kata dia, akan menimbulkan sentimen buruk yang tentu abadi. Dikatakan Melki salah-salah langkah, Jokowi dapat memicu kondisi masyarakat yang tak lagi percaya pada presiden, masyarakat yang antipati dengan sistem pemerintahan, dan masyarakat yang percaya isi pemerintahan koruptor semua. Seperti diketahui belakangan, ratusan tokoh nasional dan organisasi termasuk BEM UI mengirimkan sejuta surat untuk Presiden RI yang berisi maklumat tolak pembunuhan demokrasi dan anti korupsi. Sebelumnya, Melki menyampaikan pesan tak kalah menohok bagi Presiden Jokowi. Dia mempertanyakan cara Jokowi menutup era kepemimpinannya sebagai Presiden RI. Melki secara belak-belakan mengarahkan pertanyaan tersebut kepada Presiden RI betapa dia ingin segera melihat bagaimana sikap Jokowi mengakhiri tahtanya. Cuplikan video itu pun lantas viral di media sosial. Ketua BEM UI mendapat reaksi beragam dari masyarakat, sejumlah pihak yang pro mendukung langkahnya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. BEM UI menjadi trending di Twitter pada Kamis 22 Juni pagi tadi. Sumber viral adalah pernyataan dari Ketua BEM UI Melki Sedek Huang. Dia menyoroti akhir kekuasaan Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan oleh Melki lewat kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, diunggah pada Selasa kemarin. Detik.com sudah meminta izin Abraham Samad, mantan Ketua KPK itu, untuk mengutip konten YouTube tersebut. Tahun ke depan adalah tahun ke-10 dan tahun terakhir. Mari kita lihat apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah, kata Melki. Pernyataan itulah yang menjadi viral di Twitter sampai menjelang siang. Narasi viral yang beredar adalah Melki mengancam Jokowi apakah mau turun dari kekuasaannya atau berdarah-darah. Detik.com mencoba meminta klarifikasi kepada Melki. Dia menjelaskan pernyataannya adalah sebuah peringatan. Saya hanya ingin memperingatkan Presiden Jokowi, ingin mengakhiri kekuasaannya tahun depan dengan baik atau tidak. Kalau ingin mengakhiri kekuasaannya dengan baik, jawablah suara-suara rakyat. Perluaslah ruang demokrasi, perkuatlah gerakan anti korupsi, dan taatlah pada konstitusi. Ketiadaan itikat baik untuk hal-hal tersebut menciptakan akhir kekuasaan Presiden Jokowi yang tidak baik, kata Melki. Konteks pernyataan Melki menyampaikan kalimat yang menjadi sorotan itu dalam konteks pembahasan aspirasi yang disampaikan via surat kepada Jokowi. Dia berharap surat aspirasi tersebut direspon dengan baik dan dilaksanakan oleh Jokowi. Melki membahas soal aspirasi penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada akhirnya disahkan DPR menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Pembawa acara dialog ini, Ijal Papua, juga memperkirakan aspirasi via surat yang disampaikan masyarakat Papua tidak mendapatkan respon dari Jokowi. Melki kemudian menanggapi. Ya, mungkin teman-teman bisa bersurat juga ke PT Pos Indonesia untuk dibikinkan kotak surat di rumahnya Presiden Jokowi. Karena kayaknya ada yang salah dengan PT Pos Indonesia kalau surat itu tidak sampai ke rumahnya Presiden Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua, artinya ada yang salah dengan sistem persuratan dan administrasi di PT Pos. Kalau semua surat itu sampai, tapi surat teman-teman Papua tidak nyampe ke Presiden Jokowi. Yang ketiga, kalau memang surat itu sampai, artinya yang salah bukan di PT Pos, tapi di Presiden Jokowi nggak, karena dia nggak mau menjawab. Melki juga menyarankan agar anak-anak muda untuk tidak putus asa dan takut. Dia mendorong semuanya untuk memperjuangkan harapan agar kondisi demokrasi dan keadilan di Indonesia lebih baik. Anak muda harus berjuang untuk masa depannya dengan tetap bersuara lantang dalam mengkritisi keadaan.